Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Nandi bhava parikkhaya sanya winyana sankhaya vedana nang nirodha upasama evang tvahang auso satta nang nimokhang pamokhang vivekanti. Sutta Pitake Sangyutta Nikaye Sagatha Wagga Paliyang Dewata Sangyutte Nalawagge Nimokha Sutta Seming. Persungkuman kepada beliau sang begawan, sang peluluh seteru yang telah menempuh kewaskitaan secara swadaya sejati. Saya bersungkur kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Disebutkan di dalam Nimokha Sutta, yang terdapat dalam Nalawagga, yang terdapat di dalam Dewata Sangyutta, yang terdapat di dalam Sagatha Wagga Pali, yang terdapat di dalam Sangyutta Nikaya Sutta Pitaka. Demikianlah yang dituakan. Saya mengetahui ketanpajeratan, kelanggasan, kelengangan makhluk-makhluk, yakni melalui peleburan kecanduan perbuatan, penyelesaian, pengenal dan pengetahu, dan peredaman dan pemadaman pengenyam. Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mungkin tadi terdengar agak sedikit aneh terjemahan Pubbabhaga Namakaranya ya. Hanya saja ada upaya untuk lebih menyesuaikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Karena kita memiliki kata sungkum, kata sungkur, yang artinya adalah melengkung hingga menempatkan kepala di bawah. Itu salah satunya. Dan kata Buddha berarti yang melek, yang bisa melihat jelas. Ada kosakata waskita. Dan Sambuddha berarti yang telah melihat jelas dengan upaya sendiri. Kita mengerti swadaya. Sama berarti sesuai, benar, sejati. Pewaskita swadaya sejati sama Sambuddha. Memang aneh ya. Lalu arahanta kenapa diterjemahkan sebagai peluluh seteru? Seteru, satu kalau dalam bahasa Pali. Seteru kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah musuh pribadi. Sementara arahanta artinya adalah yang telah menumpas musuh pribadi. Arihanta, arahanta. Arinanghanta, arahanta. Salah satunya, walaupun ada juga yang lainnya penjelasannya arahoti arahata. Arihantati arahanta. Ya, banyak penjelasannya, tetapi salah satunya adalah yang telah melemahkan atau membuat sirna musuhnya ini adalah tanha, kegandrungan, mara, dan sebagai macam penjelasan lainnya, maka disebut sebagai peluluh musuh. Kalau begawan ya itu memang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya orang yang memiliki kebahagiaan. Salah satunya. Bahagian ini yang disebut sebagai berkah, memiliki pembagian. Mungkin nanti juga akan ada kosakata baru lagi kalau ketemu lagi tentang bagawa diterjemahkan sebagai apa.
Ini upaya untuk kita bisa, kalau kita tidak mengerti langsung dari bahasa aslinya, yakni adalah bahasa Magadhi yang kita kenal sebagai bahasa Pali, setidaknya kita tidak terjebak dengan penjelasan dari bahasa yang memang juga bukan bahasa Indonesia. Jadi memiliki pengetahuan yang benar. Ya, hari ini adalah hari ke-14 dalam sisi gelap bulan ke-4 musim dingin. Besok hari ke-15, besok hari Uposatha. Ya, kadang-kadang Uposatha hari ke-14, bisa hari ke-15. Di sisi gelap atau sisi terang. Itu kalau Uposatha biku. Uposatha perumah tangga ditambah 2 lagi. Hari ke-8 sisi gelap atau sisi terang keduanya. Jadi ada 4 di dalam satu masa. Satu masa berarti 1 bulan. Yaitu pengetahuan-pengetahuan terkait dengan tata cara praktik yang sesungguhnya ya tidak bertentangan juga dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha, hanya saja yang menjadi dasar praktik kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha, artinya adalah topangan dari praktik ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, secara jelas, secara gamblang sudah dijelaskan oleh Sang Buddha. Kalau tidak sesuai dengan apapun yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, secara pandangan tidak bisa dikatakan sebagai praktik Buddhis. Apakah itu sebagai praktik yang dasar, ya ini berdana misalkan, itu kan merupakan praktik dasar yang juga dipuji oleh Sang Buddha. Tetapi ketika dana ini tidak dilandasi pandangan benar, hanya sebatas pemberian yang walaupun ada buahnya tetapi tidak mengarah kepada pengetahuan yang murni. Menjaga sila juga apalagi. Kalau kita salah memegang sila, yang menjadi salah meraba yang disebut sebagai sila bata paramasa. Kesalahrabaan sila dan brata. Demikian juga dalam pengembangan batin khususnya, yang merupakan ujung tombak ajaran Sang Buddha, praktik paling, ya disebutlah paling tinggi, karena pengembangan batin ini bisa dilakukan kapanpun juga, bersama dengan kegiatan apapun juga. Maksudnya adalah ketika berdana kita bisa mengembangkan batin, di momen kita berdana kita bisa mengembangkan batin, di momen kita menjaga sila kita bisa mengembangkan batin, dan setelahnya dana dan sila yang dilakukan itu bisa menjadi objek pengembangan batin, bisa menjadi bahan dalam pengembangan batin. Tetapi kalau misalkan kita tidak bertopang pada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu hanya sebatas tindakan luaran. Karena toh yang disebut sebagai perbuatan, ya seminimal-minimalnya yang disebut sebagai karma secara umumnya, itu adalah bagaimana kualitas pemikiran kita bersekutu dengan apakah, itu yang menentukan apakah itu perbuatan cekatan atau perbuatan tidak cekatan. Dan lantas, kalau di kesempatan lalu sudah dijelaskan bahwa pandangan benar itu ada 2 sisi, yang satu berpenghanyut, yang satu tidak berpenghanyut. Yang tidak berpenghanyut ini yang mengarah kepada tuntasnya pelatihan, yang disebut sebagai maggangga, yang disebut sebagai bagian sang jalan. Nah, dengan bertopang pada perihal inilah disebut sebagai maggangga, salah satu cirinya.
Apakah yang disebut sebagai topangan praktik kita, sebagaimana dalam banyak sutta, seorang Arya Sawaka, bahkan seorang Kalyanamita, seseorang bisa disebut sebagai Kalyanamita kalau praktiknya Wiwekanisitang, Wiraganisitang, Nirodhanisitang, Wasagga Parinami. Wiwekanisita berarti bertopang pada kelengangan. Wiraganisita berarti bertopang kepada ketiadanodaan. Nirodhanisita bertopang kepada kepadaman. Wasagga Parinami, wasagga berarti caga, berarti pelepasan, mengarah kepada pelepasan, condong pada pelepasan. Sehingga kalau kita berpraktik dhamma, misalkan berdana, dengan pemikiran bahwa oh semoga saya mendapat lebih karena saya melakukan dana ini. Ya sesungguhnya itu hanya sebatas praktik dana. Praktik dananya itu memang merupakan salah satu bagian dari praktik dhamma. Tetapi secara esensinya ya boleh disebut ia tidak sedang melakukan dana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Belum menjadi sawaka, belum menjadi siswa Sang Buddha, belum berlindung kepada Sang Buddha. Maka bagaimana dikatakan bahwa kita berlindung kepada Tiratana, tetapi kita tidak bertopang kepada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Masih menggandrungi alam-alam kehidupan, masih mengerti karma secara ekstrim, mengerti ada utang karma. Karena pandangan keliru tidak bertopang kepada wiweka, kepada kelengangan. Ya wiweka terkadang diartikan sebagai pengasingan, keterasingan. Ya tidak sepenuhnya keliru. Tetapi kalau dalam peristilahan asing itu kan menjadi alien gitu kan. Jadi menjadi sesuatu yang berbeda daripada umumnya. Sementara kan kita praktik dhamma bukan untuk aneh-aneh gaya-gayaan berbeda-beda. Bukan menjadi lain daripada yang lain. Bukan disebut sebagai sarana eskapisme. Bukan keluar dari kehidupan manusia pada umumnya. Tapi lengang, ya sebagaimana kita lowong, tidak terhimpit dengan segala hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ini yang disebut sebagai kelengangan. Dalam pengertian umum, wiweka adalah salah satu faktor jhana. Dalam arti, tanpa adanya wiweka, tidak ada jhana. Mau dibilang melihat sinar biru, sinar merah, apalah inilah begitu, tetapi ia masih menggandrungi kesenangan indriawi, yaitu bukan jhana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena yang disebut sebagai jhana, setidaknya jhana pertama adalah wiwice wakamehi wiwicaku salehi dhamehi sawitakang sawicarang wiweka jampiti sukang patamang janang upasam pajawiharati. Setelah lengang dari kesenangan-kesenangan indriawi, bentuknya jamak karena kesenangan indriawi itu muncul dari setidaknya 5 persentuhan atau perbenturan. Ya sebenarnya kan juga tidak secara fisik berbentur atau bersentuh kan. Kalau mata dengan apa yang dilihat kan bukan dibenturkan matanya, tetapi kan kelihatan begitu kan, berbenturannya dengan syaraf mata begitu, bukan dengan matanya. Kalau berbenturan dengan matanya nanti kecolok jadinya, bukan melihat itu kan, kecolok jadinya malah jadi tidak bisa melihat, luka jadinya. Itu bukan kesenangan. Ya mungkin bagi beberapa orang bisa juga sih yang menganggap, yang pemikirannya agak berbeda, menganggap luka-luka menjadi kesenangan indriawi, bisa juga sih, memungkinkan juga. Kan kalau pengotor batin sudah sedemikian
kentalnya, sudah sedemikian eratnya, yang bahkan secara umum dimengerti sebagai tidak menyenangkan, oh ya, ia anggap itu sebagai menyenangkan. Karena toh yang secara umum dianggap menyenangkan pun sebenarnya itu tidak indah. Jadi setelah lengang dari kesenangan indriawi dan aku salah lainnya, aku salah ya keburukan-keburukan lainnya, yakni khususnya adalah terkait dengan biapada, kebencian atau apa ya, iritasi, ya kebencian lah, ketidaksenangan begitu. Tinamida, kemalasan dan kelambatan. Udaca kukuca, pikiran yang menghambur dan gelisah. Dan wicikica, keraguan-raguan. Setidaknya 5 itu. Walaupun itu ya tidak dimengerti hanya sebatas 5 entitas begitu. Itu kan semuanya gugusan juga. Lengang dari semua itu, seseorang berdiam masuk di dalam jhana yang pertama, yang masih disertai dengan witaka wicara. Witaka artinya pemikiran, wicara kelanjutan dari pemikiran. Pemikiran seperti apa, kelanjutan seperti apa, seminimal-minimalnya memunculkan pemikiran tidak indah atau memunculkan pemikiran yang bercela dalam objek apapun, ya khususnya terkait dengan kesenangan indriawi, karena kan ini lengangnya dari kesenangan indriawi yang pada awalnya. Karena kan kalau kesenangan indriawi sudah dilepaskan, artinya nafsu kesenangan indriawi ini sudah dilepaskan, kebencian dan lain-lainnya kan juga sudah otomatis hilang. Gitu kan komplotannya begitu, rombongannya. Yang masih disertai dengan witaka wicara dan kegiuran serta kebahagiaan yang muncul dari wiweka ini. Jadi kalau ada saya merasakan piti, nah itu sebenarnya kegiuran bisa dari banyak hal, tetapi yang dimaksud sebagai jhana di sini adalah kegiuran yang muncul karena lepas dari atau setidaknya redam dari, lengang dari kesenangan indriawi sebagai yang pertama, ditambah dengan keburukan-keburukan lainnya. Setidaknya itu. Mengenai lanjutannya jhana kedua, ketiga, keempat, yaitu kelanjutan dari itu. Misalkan sudah tidak ada lagi piti, hanya sebatas kebahagiaan, maka disebut sebagai kebahagiaannya itu muncul dari samadhi. Jadi sudah teguh, samadhi berarti teguh. Sudah teguh dalam nilai luhur di dalam batinnya. Atau misalkan sudah lagi tidak adanya suka atau duka, sudah melepas konsep suka atau duka, sudah sangat redam sekali sampai terlepas dari itu. Itu juga lanjutannya. Tapi yang paling dasar di sini adalah adanya wiweka. Jadi dalam pengertian umum yang ini sebenarnya tidak hanya diajarkan oleh Sang Buddha, dalam banyak pemahaman lainnya para guru juga mengajarkan wiweka, setidaknya dalam tahapan ini, dalam tahapan jhana ini. Tetapi apakah wiweka seperti ini yang disebut sebagai topangan? Karena kenyataannya jhana dalam tahapan tertentu tanpa adanya pandangan yang sesuai dalam mengembangkan jhana, tada nicang nirodha damang, tidak kekal juga, bisa padam juga. Seseorang bisa keluar dari jhana juga. Dan bahkan dalam tahap tertentu Sang Buddha juga menegur para biku yang menggandrungi jhana.
Sehingga di dalam pemahaman lainnya, yang disebut sebagai wiweka adalah lenggang dari semua duka. Lenggang dari semua duka, tidak hanya lenggang dari niwarana, ya kalau talojana berarti lenggang dari niwarana. Ya, itu adalah sinonim dari nibbana. Wiweka adalah sinonim dari nibbana. Nirodha adalah sinonim dari nibbana. Wimutti adalah sinonim dari nibbana. Dan banyak lagi. Kalau yang di syair awal tadi, nimoka adalah kan nimoka, pamoka, wiweka. Nimoka adalah magga, lokutara magga, pamoka adalah lokutara phala, wiweka adalah nibbana. Yang sesungguhnya walaupun dibagi 3 ya semuanya nibbana. Magga, phala, nibbana itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan walaupun bisa dibagi-bagi, dipilah-pilah. Magga, phala, dan nibbana itu ya sebenarnya sesuatu yang tidak terpisahkan. Karena kalau kita memisahkan, mengertinya sebagai yang terpisah, nanti ada entitas magga, entitas phala, entitas nibbana, yang sesungguhnya menganggap nibbana sebagai nibbana itu sudah keluar dari pelatihan. Sesuatu yang harus diluruskan. Tidak lagi bertopang kepada wiweka, wiraga, nirodha. Lantas apa yang harus kita pahami lagi terkait dengan wiweka ini? Bagaimanakah pemilahannya? Karena kan terkadang kalau hanya dijelaskan sampai di sini, beberapa mungkin bisa memahami. Tetapi karena kita masih adanya potensi untuk mengerti lebih jelas ketika dijabarkan, maka perlu dipilah-pilah. Dan pemilahan ini ya sebatas upaya cerdasnya saja supaya kita tidak lagi terjebak dengan pandangan keliru. Bahwa kan kata wiweka ini kan digunakan untuk banyak hal, banyak terminologi, banyak kondisi. Sehingga tidak tercampur baur dengan yang lain-lainnya. Apalagi dengan pandangan-pandangan yang di luar dari dhamma. Bukan berarti itu pandangan yang buruk atau bagaimana, tetapi kan kalau kita mengaku sebagai berlindung kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, sepatutnya kita menempatkan diri terhadap apa yang beliau ajarkan. Mengenai perihal yang lainnya, itu urusan yang lainnya. Dalam satu sudut pandang, wiweka biasa dipilah menjadi 3 berdasarkan objeknya. Yang pertama adalah kaya wiweka. Kaya wiweka berarti kelengangan tubuh. Kelengangan tubuh ya tinggal menyendiri, makan sendiri, mencuci sendiri, masak-masak sendiri, misalkan minum-minum sendiri, makan-makan sendiri, ya semuanya sendiri gitu kan. Sendirian. Menjalankan kehidupan sendirian, kaya wiweka. Dalam tataran tertentu, dalam tahap tertentu, mereka yang berlatih juga membutuhkan untuk bisa lengang secara tubuh. Karena kan kalau kita berhadapan dengan banyak pribadi, berhadapan dengan banyak orang dan masyarakat secara umumnya, lebih mudah untuk memunculkan pengotor-pengotor batin. Walaupun belum tentu juga tinggal sendirian bisa sepenuhnya lengang. Karena kan masih bisa jadi masih ada pengotor batin di dalam dirinya. Sehingga mungkin juga tinggal sendirian malah jadi stres. Seperti orang yang tidak jelas begitu misalkan. Ya konon pernah ada cerita ada seorang biku luar negeri begitu, maksudnya entah dari Eropa atau dari mana yang tinggal di Sri Lanka. Singkat cerita, ia tinggal sendirian di tengah hutan. Tetapi
ketika berpindah cara begitu, seperti orang stres, perumah tangga yang berdana malah dimarah-marahi, padahal tidak jelas kesalahannya apa. Dan setelah mengembalikan pelatihan, ya dia kembali menjadi manusia seperti umumnya. Karena memang mungkin tidak mengembangkan pelatihan saat di tengah hutan tersebut, walaupun secara tubuh lengang. Nah, wiweka yang kedua, kelengangan cipta. Citta wiweka. Citta wiweka berarti ini yang terkait dengan jhana. Jadi secara cita, setidaknya kemunculan cita itu tidak dinodai dengan cetasika-cetasika yang aku salah. Jadi kan kalau di dalam Abhidhamma ada cita dan cetasika. Cita, cetasika, rupa, nibbana. Cita dan cetasika yaitu adalah, sebutlah unsur-unsur batiniah. Cita itu winyana, cetasika itu ya ada 52, sanya, wedana, dan 50 sangkara. Jadi ada 52 total. Secara pemilahannya begitu ya. Jadi yang maksudnya adalah cita ini selalu muncul bersama dengan cetasika. Apakah itu yang membuat indah atau yang membuat menjadi cekatan disebut sebagai kusala, maka disebut sebagai kusala cita. Dan dinodai dengan hal-hal yang aku salah sehingga disebut sebagai aku salah cita, dan ini terkait dengan cetasika. Jadi citta wiweka di sini adalah terkait dengan jhana secara umumnya. Memang memungkinkan juga jhana yang vipassana, memungkinkan juga. Tetapi yang lebih jelas lagi, yang sinonim nibbana adalah yang ketiga, upadhi wiweka. Jujur saya pribadi juga agak kesulitan menerjemahkan kata upadhi. Untuk sementara ini sebutlah kemunculan. Jadi kelengangan kemunculan. Karena upadhi ini terkait dengan khandha, kilesa, dan abhisangkhara. Khandha ini gugusan-gugusan ini, maksudnya ada lengang dari gugusan itu tidak memunculkan upadana di gugusan. Jadi gugusannya tidak lagi menjadi tempat munculnya upadana. Kilesa jelas sekali, semua jenis pengotor batin. Nah, abhisangkhara ini maksudnya bagaimana? Abhisangkhara itu adalah pembentuk besar terkait dengan yang bukan kebajikan, kebajikan, dan kekokohan. Jadi upadhi wiweka yang disebut sebagai nibbana, mereka yang telah mencapai nibbana, ini harus dimengerti dengan jelas ya, tidak lagi melakukan kebajikan. Hah? Kok orang yang sudah arahanta tidak melakukan kebajikan? Ya karena selama masih di dalam tahapan kebajikan, masih ada kelahiran. Jadi bukan berarti tidak melakukan kebajikan, melakukan hal yang tidak bajik, itu keliru. Tetapi tidak lagi melakukan hal yang tidak bajik, bahkan kebajikan pun juga tidak dilakukan, bahkan anenja yang di atas kebajikan, dalam hal ini ujung atas kebajikan di sini adalah jhana keempat. Anenja itu berarti yang terkait dengan arupa jhana, yaitu adalah akasanancayatana, winyanancayatana, akincanyayatana, newasanya nasanya yatana. Itu 4 itu yang terkait dengan anenja. Itu pun juga tidak dilakukan secara umumnya, walaupun dalam tahapan pencapaian Nirodha Samapatti mereka juga harus bisa menguasai ke-8 jhana dan mantap dalam vipassana. Itu dalam praktiknya. Tapi kalau misalkan sudah selesai, meskipun dalam praktiknya juga sehari-hari mengembangkan jhana,
Tetapi jhana itu tidak lagi masuk ke dalam bagian kebajikan ataupun juga bukan yang anenja juga. Jadi upadi wiweka adalah lenggang dari semua hal itu. Lenggang dari semua hal yang mengarah kepada buah kemunculan. Maka disebut sebagai nibbana. Walaupun kita tidak bisa dalam tahapan lanjutnya tidak sampai juga menganggap nibbana sebagai nibbana, ini upadi sebagai upadi, wiweka sebagai wiweka, yaitu juga mengarah kepada adanya entitas-entitas. Tetapi kan ini cara cerdasnya, kita yang belum memahami harus bisa memahami terlebih dahulu jalannya begitu. Karena pada akhirnya semua harus dilepaskan. Tapi kan kalau belum selesai ya ibaratnya kalau di dalam jalan tol, oh kan semua harus dilepaskan lalu lompat dari mobil kan juga kecelakaan. Tetapi kalau sudah selesai tujuan ya harus keluar dari mobil. Ya kalau dulu kan dia diumpamakan sebagai rakit begitu kan. Ya bisa juga lah itu, atau dari pesawat gitu. Kalau masih di dalam pesawat ya gimana, orang lain mau naik lagi. Nah, itu salah satu pemilahan wiweka, pemilahan 3. Bisa juga dilihat dari sudut pandang lainnya, ya ini dipilah jadi 5. Wikambana wiweka, wikambana berarti menekan, menahan. Ya bisa menekan atau menahan. Ka itu artinya kam itu artinya menahan gitu, nekan, ditekan gitu. Wikambana wiweka. Tadangka wiweka, tadangka tang angga berarti menempatkan bagiannya. Lalu selanjutnya aja samuceda wiweka. Samuceda berarti yang menghancurkan lah, sebutlah menghancurkan. Karena samuceda ini terkait dengan sang jalan. Lalu yang dilanjutkan dengan patipasadhi wiweka. Patipasadhi berarti peredaman. Dan nissarana wiweka. Nissarana berarti menanggalkan. Ya kalau penanggalan nanti jadinya kalender begitu, menanggalkan begitu. Ya iya, kan kadang-kadang kata yang memang sebenarnya sih benar secara ininya, tapi kok aneh ya penanggalan nanti kalender jadinya. Ya seperti tadi pewaskita ternyata sudah digunakan oleh mereka yang cenayang begitu, tapi kan ya tidak apa-apalah untuk sementara ini. Kalau belum ketemu kata lain lagi ya. Nah, apa yang disebut sebagai wikambana wiweka? Wikambana menekan, menahan, ini terkait dengan jhana. Karena jhana itu hanya menekan, hanya menahan. Ya meskipun juga tidak bisa disebut hanya, ya tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Tidak semudah itu cara mencapai jhana gitu kan. Tidak semudah itu cara mencapai jhana, tetapi ya itu disebut sebagai belum tuntas gitu. Ya maka maksudnya adalah kalau yang susah aja itu belum tuntas, ya apalagi yang mudah-mudah begitu kan. Kalau pengennya yang mudah-mudah ya terserah masing-masing pribadi, semua punya kebijaksanaan masing-masing, tapi kan sayang-sayang begitu sudah mengenal ajaran Sang Buddha, tapi tidak memaksimalkan apa yang kita miliki saat ini. Wikambana, lalu tadangga. Tadangga tang angga. Nah karena istilah tang angga, tadangga kadang-kadang ada juga yang menerjemahkan sebagai saat waktunya gitu, sementara, tetapi kan sebenarnya kan tadangga ini terkait dengan wipasana. Jadi menempatkan pengetahuan wipasana di dalam samadhi. Jadi dalam arti memang ada hubungannya juga sih dengan momen. Di momen kita menyelidiki anicca atau dukkha atau anatta di dalam pancakanda, di momen itu kan tidak ada keserakahan, kebencian dan sebagainya. Walaupun belum sepenuhnya samucceda. Nah, samucceda ini terkait dengan lokuttara magga. Sudah masuk ke dalam sang jalan. Lalu patipasadhi
Sebagaimana dikatakan dhamma adalah akalika. Ketika kita samucceda, maka dilanjutkan dengan patipasadi. Itu adalah buahnya, lokutara phala. Jadi ketika kita sudah masuk sotapati magga, langsung sotapati phala sebenarnya. Itu kan secara teorinya, tapi kan secara praktiknya memang ya kalau memang anatta kan bagaimana bisa dikatakan ini yang sotapati, ini yang sotapana, ini yang arahanta, ini yang itu, semua kan anatta, tetapi kan bagaimana cara pandangnya yang berbeda. Walaupun dalam praktik kesehari-harian bisa jadi ya tidak jauh berbeda dengan manusia pada umumnya, tetapi cara pandang, cara menghadapi masalah, cara cara mengerti, sehingga walaupun menggunakan bahasa umum dalam komunikasi umum, tidak memegang itu sebagai kebenaran yang solid, dan menggunakan bahasa yang khusus dalam komunikasi khusus. Ya, dalam pembawaran dhamma kan memang kita menggunakan bahasa yang khusus terkait dengan uraian-uraian yang sifatnya adalah khusus spesifik terkait dengan dhamma sang Buddha. Patipasadi lalu dilanjutkan dengan nissarana. Nissarana itu artinya penanggalan lah gitu, menanggalkan gitu, melepas. Jadi maksudnya adalah begini. Kalau kita belum mengerti secara tuntas, setidaknya anicca gitu, belum mengerti sebagai tidak kekal, kita kan mengerti orang sebagai orang, pohon sebagai pohon, itu kan gambaran, nimitta. Altar sebagai altar, biku sebagai biku, rumah tangga sebagai rumah tangga, itu kan nimitta, gambaran. Dalam bahasa umum kita menggunakan. Tetapi kan kalau mereka yang sudah mengerti ya itu sebatas bahasanya, sebatas peristilahan, sebatas sebutannya. Maka disebut nissarana karena sabba nimitta nissata. Jadi sudah menanggalkan, sudah melepas semua gambaran. Bahwa gambaran itu ya sebatas gambaran, sebatas anggapan, sebatas hal yang tidak bisa dianggap sebagai solid. Tidak ada pribadi yang ini, pribadi yang itu, kan semuanya terus berubah. Semuanya sukar bertahan. Terlebih lagi bukan diri. Jadi kalau mengerti ini sebagai ini, misalkan sampai mengingat 50 tahun yang lalu pernah melakukan kesalahan, diingat-ingat terus, yaitu masih memegang secara gambaran. Walaupun juga bukan berarti juga sampai memegang secara keliru, dalam arti kan kalau kita mengetahui bahwa pihak-pihak tertentu pernah melakukan suatu hal, ya ada kemungkinan juga di masa yang akan datang melakukan satu hal yang kurang lebih sama, karena kan belum tentu ia berkembang secara pandangan. Tetapi kan karena kita mengetahui anicca, dukkha, anatta, kita tidak sampai sedemikian kukuhnya memegang pandangan tersebut, karena itu kan adalah gambaran. Sabba nimitta nissata. Ini yang disebut sebagai nibbana. Jadi yang disebut sebagai mengerti bahwa kosong itu ya bukan ya sebatas omong kosong, tetapi mengerti kosong bahwa ya memang tidak ada yang sifatnya adalah solid yang kita bisa pegang sebagai suatu keberadaan yang nyata. Kalau mau dibilang ilusi ya semuanya ilusi, tidak ada yang tidak ilusi. Bukan sebagian begitu, misalkan oh ada yang ilusi lalu misalkan ada sebagian lagi yang tidak ilusi, ya itu belum selesai. Semuanya ilusi, bahkan ya ini dalam pemahaman lanjutan ya, bahkan ya bisa dikatakan nibbana itu pun juga ilusi, karena maksudnya dalam artian konsep nibbana, kita mengerti nibbana sebagai nibbana yaitu masih dalam sebatas konsepnya ilusi, muslihat. Walaupun dalam pelatihannya kita mengarah ke sana. Nah inilah yang disebut sebagai
pelatihan yang bertopang kepada IWK. Sehingga yang disebut sebagai praktik yang bertopang kepada WWK adalah sepenuhnya dalam praktik apapun juga tidak bisa dibeda-bedakan. Kita sekaligus mengembangkan pengertian anicca, dukkha, anatta. Loh, bagaimana berdana kita bisa mengembangkan pemahaman anatta? Untuk praktisnya begini. Ketika kita berdana, kita memberi, karena kita mengerti anatta, tidak sampai kita memunculkan bahwa, oh saya sudah memberi loh ini, saya harus dihormati loh ini, saya lebih tinggi loh ini karena saya sudah praktik dhamma. Bagaimana mengerti anatta, tetapi mengembangkan bahwa pandangan bahwa, oh saya loh yang sudah berjasa, saya loh yang sudah begini, saya yang sudah begitu. Padahal sebenarnya adalah praktik dana itu untuk melepaskan. Karena kalau yang kelihatan saja tidak bisa dilepaskan, bagaimana kita melepaskan yang tidak kelihatan? Ibaratnya kita membersihkan rumah, ada misalkan gini, ada sampah-sampah daun masuk ke dalam rumah begitu. Gimana caranya ngepelnya? Itu ada makin kotor jadinya. Harus disapu dulu kan paling tidak. Yang kasar-kasar harus dibuang dulu, walaupun sebenarnya itu ya masih kotor, lalu baru bisa dipel misalkan. Demikian juga hal-hal yang lebih kelihatan ya bisa kita tuntaskan juga, tetapi dengan pandangan yang mengarah kepada apa yang sesuai, mengarah kepada prinsip-prinsip dasar ajaran Sang Buddha. Dan ini tidak bertentangan dengan 4 kebenaran mulia. Sehingga yang dimaksud sebagai bertopang kepada WWK adalah memahami secara jelas, secara tuntas 4 kebenaran mulia, sehingga praktiknya adalah jalan mulia berunsur 8 yang juga merupakan bagian dari 4 kebenaran mulia. Ya, oleh demikian, semoga kita bisa melakukan praktik yang mengarah kepada Nibbana. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.